kamu serius amat sih, baca apaan sih? Ini loh kak, kakak tahu nggak sih ada ratusan pelajar Ponorogo yang hamil di luar nikah. Ini bener-bener gak habis pikir banget sih aku. Kenapa ya kak? Kok bisa gitu ya orang-orang? Itu berita baru? Iya, barusan gak lama, palingan seminggu. Oh ya? Iya, ini aja artikel yang aku baca baru keluar 2 hari yang lalu kak. Ratusan loh kak, pelajar SMP sama SMA doang yang di bawah umur baru ketahuan mereka hamil di luar nikah. Terus? Itu kenapa bisa gitu ya kak? Iya, terus ceritanya gimana? Maksudnya kok bisa ditemuin? Terus ada cerita apa di balik itu katanya? Jadi itu katanya mereka ini ada kurang lebih di data itu 131 siswa yang hamil di luar nikah. Baru ditemuin karena mereka tuh mau mengajukan pernikahan, tapi kan baru keluar undang-undang tuh ya kan, kalau nikah itu gak boleh di bawah 19 tahun. Nah barulah tuh pada ketahuan kalau ternyata mereka di bawah 19 tahun dan ingin melangsungkan pernikahan karena hamil gitu kan. Jadi jangan-jangan sebelum-sebelumnya sebenarnya udah ada kejadian gitu ya. Iya. Terbiasa lah di daerah itu pada pernikahan dini gitu ya. Iya. Cuma gara-gara undang-undang jadi keangkat gitu kasusnya. Betul. Jadi nggak ketahuan selama ini. Ngeri ya. Emang kan kamu nih masih deket-deket sama remaja gitu ya. Kalau kamu sendiri terkait dengan pacaran sampai melakukan seks bebas gitu pernah ada, J? Di lingkungan aku kebetulan ada sih kak. Jadi tuh mereka sebenarnya yang pacaran nggak banyak, cuma mereka melakukan seks bebas dengan tujuan tertentu. Jadi dulu pas aku punya teman, dia pergi ke mall, kebetulan pakaiannya terbuka, terus ada om-om yang nawarin, Dek kamu mau nggak temenin saya di ruang karaoke, kita berduaan aja seharian, kalau kamu mau saya kasih kamu iPhone. Dalam konteks temenin yang di luar batas gitu, yang udah berhubungan intim. Dan dia tanpa berpikir panjang, itu kondisinya masih sekolah ya, dia langsung mau. Itu saya nggak habis pikir loh kak, demi iPhone kak gitu. Dapat iPhone-nya akhirnya? Iya dapet. Terus hamil kak, juga? Iya. Dan itu bikin dia tetap masih awalnya dia datang ke sekolah 3 bulan 5 bulanan. Cuma kan karena perutnya udah kelihatan, akhirnya dia malu sendiri, berhentilah dia sekolah kelas 9 itu udah menuju ujian, sayang banget gara-gara demi iPhone doang. Tapi dia nggak merasa itu masalah buat dia. Itu saya bingung sih kak. Sedih juga ya denger kasus-kasus seperti itu ya. Iya kak. Jadi kalau menurut JJ kenapa ya remaja itu gampang banget gitu ya? Menurut saya itu ya, saya nangkepnya dari hasil teman saya ini, karena dia merasa ada kebutuhan yang bisa dipenuhi dengan cepat. Ya kan. Yang kedua adalah dia penasaran. Yang ketiga dia merasa itu sesuatu yang keren. Kalau dia bisa ngelakuin itu, udah hebat banget di antara kalangan para cewek-cewek. Cuma dia yang berani kayak gitu, yang paling nakal. Sekarang kan kayak gitu kan, kayak yang nakal justru yang keren. Iya. Oh gitu ya? Iya. Ya? Di lingkungan semua gitu anak-anak muda. Itu contohnya begal-begal kan demi keren. Nah sama konsepnya demi keren dia sampai berani kayak gitu. Tapi sebenarnya dia mikirin nggak sih akibatnya bahwa bisa hamil, nanti harus pergi sekolah? Kalau dari temennya JJ waktu itu gimana? Kalau itu dia nggak peduli di masa itu. Begitu ditawarin dia langsung nggak pikir panjang. Dia merasa kapan lagi nih, cuma kerja nggak nyampe sehari dan gue dapet iPhone yang puluhan juta kan. Itu iPhone X itu masa itu lumayan puluhan juta juga. Dan dia langsung mau. Dia pikir ya, dia mikirnya hamil ya udahlah urusan belakangan. Kalau nggak hamil kan iPhone-nya udah dia pegang. Nah, dia langsung. Oke. Ya sebenarnya sih ya tadi beberapa faktor kan JJ udah sempat bilang gitu ya. Faktor ekonomi, faktor ya istilahnya pengen terasa jadi orang paling hebat gitu kan ya. Nah kalau sepengetahuan aku ada beberapa alasan kenapa orang gampang banget gitu ya jatuh ke dalam perilaku seks bebas gitu kan sampai hamil dan sebagainya. Ya
ada faktor kurangnya pendidikan. Ya, pendidikan seks itu kayak di Ponorogo atau daerah-daerah kan minim ya. Ada daerah-daerah tertentu yang menganggap pendidikan seks itu sesuatu yang tabu. Masa kayak gitu-gitu diomong-omongin gitu ya, sehingga sepertinya baik keluarga maupun sekolah sangat minim kasih tahu pengetahuan-pengetahuan itu. Tetapi anak-anak muda atau anak-anak remaja itu kan juga seneng nge-browsing internet, nonton berbagai tayangan gitu ya, secara sosial media udah kemana-mana gitu di berbagai daerah, dan mereka nggak punya apa ya namanya batasan kali ya untuk itu, karena pendidikan sex education-nya juga minim banget gitu. Nah itu satu faktor sebenarnya. Mungkin kalau di kota-kota besar ini nggak jadi faktor yang utama ya, sex education atau pendidikan seksual. Tetapi ada faktor berikutnya ini yang jauh lebih kuat sih. Ada unsur-unsur misalnya kalau papa mama relasinya kurang baik ya, banyak ribut, konflik. Tentu efeknya ke anak kan. Anak-anaknya jadi merasa kayak kurang dapat kasih sayang, kurang dapat perhatian. Nah, akibatnya pada waktu remaja kan memang pada masa usia remaja secara hormon remaja ngalamin perubahan, yang tadinya cuek-cuek gitu ya sama lawan jenis, sekarang kok jadi kayak ngelihat lawan jenis tuh kayak sesuatu yang menarik perhatian gitu ya, dan juga rasanya ketertarikan itu mulai muncul gitu kan. Nah, kecampurlah dengan perasaan pengen disayang, pengen dikasihi. Nah, khususnya nih yang perempuan sih ya. Intinya adalah yang perempuan-perempuan ini akan berpikir kalau dia bisa punya pacar, bisa punya orang yang perhatiin, itu bisa gantiin apa yang dia nggak dapet gitu ya di rumah. Ya, betul. Nah, waktu dia berpikir dia mau cari pacar karena ditambah kurangnya minim pendidikan seks gitu, akhirnya diterobos semua. Ya, salah satu dosen aku pernah bilang sebenarnya khususnya kalau buat anak laki-laki atau cowok gitu ya, yang namanya hubungan seks itu adalah seperti orang kepingin buang air pipis gitu ya. Itu kan nggak bisa tahan tuh, Ya, udah harus keluar gitu kan. Nah sama, khususnya untuk anak laki-laki ketika kondisinya diizinkan, kita nggak punya batasan, akan dengan mudahnya buat mereka akhirnya memaksakan. Atau kayak tadi kamu cerita si om-om itu rela-rela aja gitu keluarin uang puluhan juta karena dia merasa ada kebutuhan, dan sengaja istilahnya yang dia pancing itu ya anak remaja yang masih belum terlalu tahu bahayanya dan sebagainya. Nah itu faktor kedua yang memang di kota besar, di kota kecil sama. Kalau kamu berangkat dari keluarga yang banyak berantemnya, atau salah satu entah itu papa atau mama selingkuh, nah kamu pun jadi mudah jatuh ke dalam hal-hal seperti itu. Ada yang ketiga, nah ini agak menyinggung nih sama yang tadi JJ cerita, faktor ekonomi. Nah kondisi sekarang kan remaja-remaja banyak gitu yang pengen dibeli gitu ya, lalu banding-bandingin sama yang lain. Dipamer. Iya dong gitu ya, merasa kalau kita punya iPhone yang terbaru, aduh keren banget gitu ya, bangga gitu. Nah keinginan untuk mendapatkan itu sekaligus pengakuan dari orang-orang sekelilingnya kadang-kadang bikin remaja nggak pikir panjang. Ya kayak tadi JJ bilang gitu kan, udahlah kapan lagi kesempatan ini datang, nggak kerja, nggak harus capek gitu ya, tapi ada kesempatan ya diambil aja gitu kan, apa salahnya. Nah tapi yang terakhir itu saya lumayan kaget sih ketika JJ mengatakan, oh ternyata jadi anak bandel itu jadi satu kebanggaan juga ya, saya yang paling berani gitu ya, saya yang berani menunjukkan apa yang ditakuti, apa yang menjadi norma-norma masyarakat, ini aku berani langgar, itu yang malah dapat pengakuan. Nah ini repot ya, kembali kalau kebutuhan kasih kurang, berarti kan kebutuhan pengakuan bahwa kamu mampu, kamu bisa itu kurang. Nah kalau dia berpikir cuma bisa dapetin ya lewat tadi ya, nunjukin ke orang-orang, aku berani loh lakukan ini.
Apalagi kalau dia khususnya ada pasangan-pasangan yang bangga udah ngelakuin nggak sampai hamil kan, akhirnya tetap dia bisa lakuin lagi Iya, berulang-ulang gitu kan. Nah, dia akan terus mau lakukan itu karena dapat penghargaan juga dari komunitasnya gitu, J. Gitu, J. Kalau gitu dia nggak mikir ya kalau misalnya nanti dia hamil, itu dampaknya gimana? Kan kasihan anaknya. Kalau dia membunuh itu ya walaupun dipasal kan nggak apa-apa ya kalau misalnya di bawah 3 bulan gitu. Ya, tapi kan tetap masuk membunuh ya. Itu Setahu aku kalau di Indonesia tetap itu sesuatu yang melanggar aturan sih, ya. Kecuali itu membahayakan misalnya ibunya, calon ibunya. Tetapi kalau kamu nggak patokan berapa bulan, tetap aja itu salah, gitu kan. Secara undang-undang salah, secara agama juga. Mayoritas agama-agama yang ada di Indonesia itu melarang sampai kita lakukan aborsi. Lalu sebenarnya dampaknya bukan cuma itu aja sih sebenarnya, J. Dampaknya itu secara mental. Ya kamu istilahnya kayak teman kamu, pada akhirnya udah sampai titik terakhir SMP harus berhenti gitu kan. Gak bisa lanjut. Nah, masa depannya tuh seperti apa? Kan dia kehilangan, ya. Andai pun misalnya kasus yang Ponorogo, mereka akhirnya menikah dalam konteks dia masih SMP. Emang siap punya anak itu bukan perkara ngeluarin doang, betul, ya. Bagaimana dia mengasuh, bagaimana menghadapi permasalahan-permasalahan bayi itu mesti dihadepin. Belum lagi bicara soal biaya dan sebagainya. Itu kan mentalnya dia bakalan ambruk gitu kan. Apalagi dia ngeliatin teman-temannya yang lain masih pada sekolah gitu. Nah, kira-kira seperti itu, J. Ya, jadi kita harus sebagai remaja mungkin yang nonton nih saat ini mulai bisa melihat ya, saya ulang gitu ya. Kalau kamu berada atau dilahirkan di dalam keluarga yang seringkali orang sebut broken home, ya. Kamu merasa kurang dikasihi atau kamu mendapatkan contoh-contoh yang negatif dari keluarga gitu ya. Bukan cuma soal relasi lah, bisa macam-macam. Misalnya salah satu suka judi, suka minum dan sebagainya. Kamu kecewa, kamu gak merasa dikasihi. Berarti kamu ada kemungkinan kerentanan ya, faktor bisa jatuh tuh karena kamu nggak dapat kasih sayang, kamu nggak dapat pengakuan di tengah keluarga, kamu berusaha cari gitu ya. Atau kalau ada di antara kawan-kawan yang nonton ini merasa, aduh aku berada di pelosok nih, kurang dapat pendidikan seks, nggak ngerti, itu sesuatu yang tabu, aku mau nanya sama papa mama juga kayaknya nggak mungkin, mereka akan bilang apaan sih kamu nanya-nanya begitu gitu ya. Nah kamu juga orang yang kemungkinan rentan. Atau kalau yang ketiga tadi yang faktor ekonomi, ya, merasa secara ekonomi aku kurang, aku pengen punya ini, aku pengen punya itu, tapi aku nggak punya apa-apa, untuk beli nggak bisa, ya. Kamu akan rentan sekali kalau ada iming-iming, ada seseorang yang menawarkan ke kamu, ya. Apalagi ya, J ya, dari tiga itu ada lagi nggak kira-kira kalau kamu pikir? Kalau faktor karena dia saling suka, pacaran kan banyak yang kamu mau nggak sama aku, kalau kamu beneran mau sama aku ayo kita lakuin itu. Dan demi menunjukkan itu si cewek. Betul. Ya, saya pernah punya anak bimbingan soalnya beneran dia sampai cerita sama aku, dia bilang, Kak gimana nih pacarku bilang katanya kalau kamu sayang ya kamu harusnya mau dong lakukan itu gitu ya. Bodohan banget gitu kan sebenarnya, kebohongan banget, tetapi ada orang-orang yang karena pengen nyenengin orang lain akhirnya lakuin juga gitu ya. Betul juga. Nah, teman-teman kalau ada di antara kawan-kawan yang merasa punya ciri-ciri yang seperti tadi kita ngobrolin, kalian harus mulai menerima bahwa ada kemungkinan teman-teman rentan juga jatuh ke dalam perilaku-perilaku yang nanti teman-teman akan sesali. Entah perilakunya mungkin tidak sampai melakukan relasi hubungan seksual, tapi misalnya teman-teman udah terbiasa untuk pacarannya di luar batas gitu kan. Nah itu juga akan mengarah-ngarah ke sana dong, ke arah situ juga. Nah teman-teman harus hati-hati nih. Kalau teman-teman ternyata punya kecenderungan suka atau nggak suka, ada kecenderungan ke arah situ, ya.
So J, kalau ternyata ada nih di antara teman-teman kita yang merasa, aduh itu saya, dia harus ngapain ya kalau menurut kamu ya? Yang pertama itu menurut aku ya, perbanyak sex education. Sekarang kita bisa pakai YouTube, internet, buku, kan banyak. Yang kedua itu hindari pergaulan yang gak bener. Teman-teman gak bener itu jauhin aja, itu toxic banget. Yang ketiga pacaran sesuai batasnya aja. Kalau emang dia mau merusak kamu, ya gak usah lagi sama dia. Itu tandanya udah gak betul. Menurut saya kayak gitu sih. Ya, betul banget. Tapi kalau ada di antara kawan-kawan di sini yang ternyata susah gitu ya untuk bisa melakukan 3 tips dari JJ, kawan-kawan boleh ya kontak kepada Puzzle ya. Nomornya nih ada nih ya, nanti akan dimunculin di bawah ini gitu ya. Kira-kira nomornya apa gitu ya, teman-teman bisa kontak, bisa WA, bisa SMS. Lalu teman-teman boleh tanya nih, Kak, saya nih punya kecenderungan seperti ini, atau Kak, saya punya kebutuhan seperti ini. Kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan? Ya, semoga kasus yang terjadi di Ponorogo tidak terjadi lagi ya di daerah-daerah lain. Dan semakin banyak anak-anak remaja makin smart menghadapi situasi dan tidak mudah terpengaruh dengan gampang dengan lingkungan, dengan kondisi tertentu. Oke, bye.